makin dapat pengetahuan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemampuan dan pemahaman kita semua Pemprov ASN Pemprov DKI Jakarta, sekaligus sebagai tindak lanjut instruksi Pak Sekda agar tiap ASN itu melakukan pengembangan kemampuan pengetahuannya minimal 40 jam selama 1 tahun. Dan alhamdulillah untuk kegiatan Kopi Sedap BPKD ini sudah dapat diterbitkan sertifikat keikutsertaannya oleh BPSDM. Terima kasih BPSDM. Jadi teman-teman Bapak Ibu yang mengikuti program hari ini dan selanjutnya maupun yang kemarin sudah kami laksanakan episode pertama sampai dengan episode yang hari ini itu dapat mendownload sertifikatnya melalui website BPKD yang tadi sudah kami tayangkan. Harapannya teman-teman yang sudah mengikuti selain mendapatkan pengetahuan kemampuan juga mendapatkan sertifikat yang dapat diupload di masing-masing SIMDiklatnya. Demikian karena kegiatan ini juga belum terkonek langsung dengan sistemnya BPSDM. Jadi untuk SIMDiklat nanti Bapak dan Ibu telah mendownload dari website BPKD, kemudian dapat di-upload di SIMDiklat masing-masing, kemudian di-approve oleh masing-masing pegawainya di SKPD. Rasa demikian nanti Pak Kaban akan bergabung dengan kita semua di akhir acara seperti yang lalu-lalu akan memberikan pengarahan sedikit sebelum menutup kegiatan hari ini. Selanjutnya, saya mohon perkenan Pak Mario dari Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang akan memberikan materi prosedur pengusulan sanksi daftar hitam kepada penyedia barang jasa yang akan kita sama-sama dengarkan bersama. Demikian sebelumnya saya ingatkan lagi bagi Bapak Ibu para SKPD yang akan memberikan materi, silakan menghubungi kami karena kegiatan Kopi Sedap BPKD ini sesuai dengan arahan Pak Sekda tidak hanya untuk masalah keuangan, tapi semua kegiatan-kegiatan maupun pengetahuan-pengetahuan yang harus diketahui oleh seluruh SKPD dapat disosialisasikan melalui program ini yang dilaksanakan setiap hari Kamis dari jam 8 sampai jam 9. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Selanjutnya kami persilakan Pak Mario untuk berikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Seklan, para pimpinan di BPKD, para panitia, para Bapak Ibu peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya izin panitia ini saya share materi langsung atau bagaimana? Silakan aja Pak Mario. Aja, gitu. Ya langsung silakan aja kita mulai. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak, sudah. Baik. Ya, pada hari ini kita akan membahas mengenai prosedur pengusulan sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat hari ini semua, sehingga bisa mengikuti acara hari ini dengan fokus dan baik ya. Izin Bapak Ibu, kemarin saya diberitahukan bahwa panitia untuk judulnya adalah prosedur pengusulan sanksi daftar hitam kepada penyedia pengadaan barang jasa.
Tapi hari ini saya perluas karena memang ruang lingkup dalam Perlem 4 2021 itu tidak hanya kepada penyedia, tapi juga kepada peserta pemilihan dan juga pemenang pemilihan yang belum berkontrak. Jadi hari ini kita perluas agar ruang lingkup kita ada pada Perlem 4 2021. Pengertian sanksi daftar hitam berada pada pasal 1 angka 49 di Perpres 16 2018 yang pada intinya adalah sanksi diberikan kepada peserta pemilihan ataupun penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang jasa di seluruh kementerian, lembaga, dan perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu. Hal ini Bapak Ibu hanya berlaku bagi pengadaan barang jasa pemerintah. Kenapa saya sebut demikian? Karena kemarin ada yang menanyakan gitu ya. Bagaimana kalau yang bersangkutan dikenai putusan dalam pengadaan barang jasa di luar proses pengadaan barang jasa pemerintah, namun perbuatannya merupakan bagian dari yang dikenakan sanksi daftar hitam. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa sanksi daftar hitam itu wajib didaftarkan oleh PA atau KPA maupun KLPD, sehingga daftar hitam ini hanya dapat digunakan oleh pengadaan barang jasa pemerintah saja. Kalau tendernya berada di luar pengadaan barang jasa pemerintah, tentu project officer dari tender yang berlaku di luar tersebut tidak dapat memasukkan peserta yang melakukan persekongkolan dalam sanksi daftar hitam. Berikutnya hari ini kita akan membicarakan 3 ruang lingkup, yaitu perbuatan atau tindakan peserta pemilihan atau penyedia yang dikenakan daftar hitam, penetapan sanksi daftar hitam, tata caranya, dan penundaan dan pembatalan sanksi daftar hitam, bagaimana tata cara dan prosedurnya. Pertama, pengenaan daftar hitam diberikan kepada peserta pemilihan, pemenang pemilihan, dan penyedia yang melakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam bagian 3.1 pada lampiran 2 Perlem 4 tahun 2021. Apa perbuatan yang dilakukan oleh peserta pemilihan? Diantaranya menyampaikan keterangan palsu atau tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan. Keterangan palsu semisal, saya berikan contoh, surat dukungan yang dipalsukan. Bila memang ditemukan adanya seperti itu, dan ada indikasi seperti itu, panitia pengadaan barang jasa bisa melakukan pemeriksaan untuk menyatakan yang bersangkutan dapat dikenakan daftar hitam. Yang kedua adalah persekongkolan. Peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu, persekongkolan juga diatur dalam Undang-Undang 5 tahun 1999 mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang ranah peradilannya berada pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Oleh karenanya, dalam membuktikan indikasi melakukan persekongkolan,
perlu adanya pemeriksaan dan juga putusan yang mengikat terkait dengan adanya persekongkolan yang dilakukan oleh para peserta pemilihan. Lalu yang ketiga adalah korupsi, kolusi dan atau nepotisme dalam pemilihan penyedia. Bila tadi kita sebut dalam persekongkolan itu ranahnya di KPPU, ini bisa kita sampaikan kepada KPK, Kejaksaan, dan penegak hukum lainnya bila peserta pemilihan melakukan korupsi, kolusi, dan atau nepotisme dalam pemilihan penyedia. Lalu yang keempat, mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima. Hal ini kemarin sempat saya alami, Bapak Ibu, di sekitar di lingkungan BPPBJ, bahwa ketika Pokja sedang memproses pengadaan barang jasa, tiba-tiba ada salah satu peserta yang mengundurkan diri di tengah proses pembelian penyedia dengan alasan beliau mengikuti banyak paket dan salah memasukkan analisa harga ke dalam salah satu paket. Kesalahan mendasar yang dilakukan penyedia ini tentu merupakan bagian dari alasan yang tidak dapat diterima untuk mengundurkan diri dari proses pemilihan barang jasa. Hal itu berlanjut menjadi temuan BPK yang sekarang sedang dalam proses ditindaklanjuti untuk ditelaah lebih lanjut mengenai pengenaan daftar hitamnya. Berikutnya, dalam hal pemenang pemilihan, artinya dia sudah melaksanakan proses pemilihan dan dinyatakan pemenang, namun belum melakukan penandatanganan kontrak. Dan sebelum penandatanganan kontrak yang bersangkutan mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat diterima, itu juga merupakan bagian dari hal yang menyebabkan dapat dikenakan daftar hitam. Lalu untuk penyedia, ketika yang bersangkutan tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan ataupun diputus kontrak oleh PPK karena kesalahan penyedia. Ini saya alami dalam proses advokasi beberapa waktu yang lalu di panti ya Bapak Ibu. Sempat kita dengar panti sosial kita itu menunjuk penyedia untuk melaksanakan pengadaan terkait bahan makanan pokok di panti. Setelah berjalan selama 6 bulan, ternyata mulai ada makanan yang busuk, tidak sesuai dengan yang dimintakan, sehingga ujungnya adalah diberikan surat peringatan 1-3 dan akhirnya diputus kontrak oleh PPK. Dan yang terakhir adalah tidak melaksanakan kewajiban selama masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan ini adalah setelah selesainya masa pengerjaan dan setelah berita acara serah terima sebelum dilakukan masa pemeliharaan. Pengenaan ini juga berlaku kepada perusahaan KSO sesuai dengan perjanjian KSO yang mereka lakukan, serta kepada kantor cabang dan kantor wilayah perusahaan. Tapi tidak berlaku kepada anak perusahaan maupun induk perusahaan yang terkena. Dapat dipahami bahwa ada perbedaan antara Kancap Kanwil dengan anak perusahaan. Kancap Kanwil masih merupakan bagian dari perusahaan, sedangkan anak perusahaan atau induk perusahaan merupakan sebuah entitas yang berbeda, meskipun ada hubungan subordinasi antar keduanya. Berikutnya adalah masa berlaku dan kewenangan memberi sanksi. Ya.
Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, dari masing-masing uraian kesalahan ini ada hurufnya A, B, C sampai dengan huruf G. Untuk huruf A dan sampai C itu berlaku selama 2 tahun. Ditetapkan oleh PAKPA atas usulan pekerja pemilihan, pejabat pengadaan atau agen pengadaan. Sedangkan untuk huruf D hingga huruf E berlaku selama 1 tahun, ditetapkan oleh PAKPA atas usulan pekerja pemilihan, PP dan agen pengadaan. Untuk penyedia yang melalui proses katalog elektronik lokal, untuk huruf A sampai huruf E itu dapat diproses langsung melalui PAKPA. Lalu untuk huruf F dan H berlaku selama 1 tahun, diproses oleh PAKP atas usulan PPK dan PAKP yang merangkap sebagai PPK. Nah, berikut kita masuk kepada fase tata cara penetapan sanksi. Sanksi ini terdiri atas 6 fase penetapannya, mulai dari pengusulan, pemberitahuan, keberatan, permintaan rekomendasi, pemeriksaan usulan, hingga pada akhirnya pada penetapan. Pada proses pengusulan, diawali dengan penelitian dokumen dan klarifikasi kepada para pihak yang terkait. Dalam hal ini, dalam hal terjadi persekongkolan, tentu yang dipanggil kepada peserta pemilihannya adalah lebih dari 1. Lalu pemeriksaan kepada terduga daftar hitam yang dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan. Formatnya dapat dicek kembali dalam Perlep 4 2021 pada lampiran 2. Setelah berita acara pemeriksaan dilanjutkan dengan pengusulan pasca pemeriksaan. Setelah dilakukan pengusulan, maka adanya pemberitahuan kepada yang bersangkutan, yaitu disampaikan pada hari yang sama dengan penyampaian usulan daftar hitam, disampaikan melalui email, fax, jasa pengiriman, atau diantar langsung. Dalam hal peserta pemilihan atau penyedia menyampaikan keberatan, dapat disampaikan kepada PAKPA yang ditembuskan kepada aparat pemeriksa internal pemerintah atau APIP. Keberatan disampaikan dengan bukti dukung paling lambat 5 hari setelah usulan daftar diterima oleh peserta pemilihan atau penyedia yang bersangkutan. Namun apabila keberatan diterima setelah APIP mengeluarkan rekomendasi kepada PAKPA atau KLPD, maka keberatan tersebut sudah tidak lagi berlaku. Oleh karenanya kepada penyedia, apabila ingin menyampaikan keberatan, ada baiknya disampaikan sebelum batas akhir paling lambat hari yang berlaku dalam Perpres dan Perlin. Berikutnya pada permintaan rekomendasi, PAKPA atau KLPD menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP berdasarkan usulan beserta bukti dukungnya paling lambat 5 hari kerja setelah usulan diterima. Maka setelahnya APIP melakukan pemeriksaan usulan
untuk menindaklanjuti usulan tersebut dengan semua data dukung yang ada. Dan APIP menyampaikan rekomendasi paling lambat 10 hari kerja setelah permintaan itu diberikan. Bila berlanjut bahwa rekomendasinya menerima agar yang bersangkutan dikenakan daftar hitam, maka PA-KPA atau KLPD menerbitkan surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam paling lambat 5 hari kerja setelah rekomendasi APIP diterima oleh PA-KPA. Jadi tata caranya cukup panjang Bapak Ibu. Namun hari dalam tiap fasenya tidak terlalu panjang. Berikutnya ditindaklanjut pasca penetapan adalah pelaksanaan penayangan pada kanal daftar hitam nasional dengan dokumen utamanya adalah surat keputusan daftar hitam. Dokumen pendukungnya adalah surat usulan penetapan daftar hitam, surat keberatan peserta pemilihan atau penyedia, dan surat rekomendasi APIP atau BPK. Setelah itu dilaksanakan, maka berikutnya adalah adanya tembusan kepada unit kerja LPSE pada masing-masing KLPD untuk menonaktifkan akun penyedia yang bersangkutan. Berikutnya, apakah dapat dimungkinkan penundaan sanksi daftar hitam? Penundaan sanksi daftar hitam dapat dimungkinkan dengan adanya putusan pengadilan. Maka peserta pemilihan atau penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam dapat memohonkan putusan pengadilan untuk menunda sanksi daftar hitam tersebut. Akibat hukum dari penundaan sanksi ini adalah terbitnya SK dari PA-KPA atau KLPD untuk adanya penundaan sanksi daftar hitam. Dan tidak berlakunya sanksi daftar hitam selama masa penundaan. Namun Bapak Ibu, apabila di kemudian hari terdapat putusan pengadilan yang menyatakan sanksi daftar hitam tersebut tetap berlaku, maka putusan tersebut menggantikan putusan yang lama dan proses daftar hitam berlaku kembali. Hal ini berakibat kepada PA-KPA akan melakukan penerbitan kembali SK sebagai bentuk penyesuaian sanksi daftar hitam sesuai dengan pasal sanksi yang disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh peserta pemilihan atau penyedia yang bersangkutan. Selain penundaan, dapat juga dilakukan pembatalan. Pembatalan sanksi daftar hitam dan turun tayangnya dalam daftar hitam nasional juga melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau kita ketahui inkrah van gewisde. Akibat dari keluarnya putusan ini tentu PA-KPA wajib menaati putusan tersebut dengan menerbitkan SK pembatalan paling lambat 5 hari sejak putusan pengadilan diterima dan disampaikan kepada peserta pemilihan atau penyedia yang dikenai sanksi daftar hitam bersamaan dengan waktu SK pembatalan ditetapkan. Yang ditindaklanjuti dengan turun tayang sanksi daftar hitam pada portal pengadilan nasional paling lambat 5 hari kerja setelah putusan pengadilan diterima.
Oke. Ya, tinggal ya. Lagi Baik, Bapak Ibu, nanti dapat kita dalami kembali dalam proses tanya jawab. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mario. Ya Bapak Ibu sekalian peserta Kopi Sedap, mungkin ada yang tanyakan, silakan. Izin Pak Sekban. Ya, silakan Pak Alek ya. Terima kasih Pak Sekban. Pak narasumber mau tanya nih, kalau penyedia jasa yang sudah masuk list backlist ini, karena ada jangka waktu masanya tuh kan ya. Kalau masa berlakunya jangka waktu blacklist itu sudah selesai, dia masih bisa lelang lagi ke di Pemda DKI. Demikian, terima kasih. Ini saya jawab langsung atau nunggu termin atau Langsung nggak Bapak? Langsung sambil nunggu yang lain, mungkin yang lain nanti ya. Oke, baik. Kalau masa berlaku dari daftar hitamnya sudah selesai, tentu yang bersangkutan dapat mengikuti proses tender kembali. Tapi bisa kejadian lagi dong Pak nanti. Bagaimana Pak? Kalau misalnya dia perusahaan tadi yang udah kena blacklist, kan udah masa sanksinya sudah berakhir. Ya. Kan tidak jaminan Pak nanti di kemudian hari tidak mengulangi lagi gitu. Pada prinsipnya begini Pak, bahwa yang bersangkutan sudah menjalani sanksi daftar hitam selama proses masa hukuman berlangsung. Ketika yang bersangkutan sudah selesai melewati masa hukuman tersebut, tentu yang bersangkutan dapat mengikuti kembali. Namun dalam hal ada pertimbangan khusus, ya. Dalam hal kalau dia mengulangi lagi gitu Pak, gimana Pak? Dalam hal yang bersangkutan mengulangi lagi, tentu yang bersangkutan dapat dikenai hukuman sanksi daftar hitam sesuai perbuatan yang dikenakan. Oh gitu. Jadi tentu maksudnya adalah ketika yang bersangkutan sudah pernah ikut tender ya Bapak Ibu ya. Lalu setelahnya dikenai sanksi daftar hitam, lalu yang bersangkutan ternyata saat proses setelah melewati masa pengenaan sanksi mengikuti tender lagi dan pada akhirnya terkena sanksi daftar hitam lagi, begitu Bapak ya? Betul. Ketika dia ikut tender lagi dan ternyata mendapatkan sanksi daftar hitam kembali, yang bersangkutan tetap dapat diproses daftar hitam sebagaimana pada saat sanksi yang sebelumnya. Jadi sebenarnya ketika dia kena daftar hitam, lalu dia sudah menjalani sanksi tersebut ya, maka yang bersangkutan sudah selesai menjalani sanksi tersebut sehingga dia seperti penyedia lainnya juga gitu. Namun dalam hal ternyata yang bersangkutan kena lagi, sejauh yang saya lihat tidak ada jenis pemberatan terhadap, atau kalau kita tahu mungkin ada residivis segala macam, itu nggak ada dalam proses ini. Jadi kalau memang kena ya dikenakan seperti orang yang kena daftar hitam waktu pertama kali aja. Nanti biar pertimbangan PPK Pak Eda menentukan itu nanti ya. Boleh. Namun tentu pertimbangan itu tetap tidak dapat dilaksanakan secara semena-mena ya Bapak Ibu, karena ketika yang bersangkutan sudah menjalani sanksi daftar hitam dan yang bersangkutan mengikuti kembali proses pemilihan dengan mengikuti kerangka acuan kerja dan dokumen pemilihan yang sudah disampaikan, sehingga semua dokumen yang disampaikan itu dalam keadaan baik serta memenuhi kualifikasi baik daripada administrasi teknis maupun harga, tentu yang bersangkutan bisa tetap ditetapkan pemenang meskipun punya sejarah atau histori yang bersangkutan pernah dikenai daftar hitam. Makasih Pak. Baik Pak. Baik Pak
Mario, Pak Reza, mungkin bisa Ya. lihat di room chat ini sudah ada beberapa pertanyaan Oh iya, dari Dishub maupun dari PKPKP dan Distik. Mungkin Bapak bisa lihat ya. oke. Ya. Nama Pak Bayu dari Dishub, kemudian Pak Solihin, kemudian Pak Muklis. Ya, ada pertanyaan, 3 pertanyaan nih Pak. Silakan Pak. Bertanya Pak. Boleh, Pak. Eh, saya jawab satu persatu ya Bapak Ibu ya. Izin menjawab Bapak Bayu dari Disbud Dinas Kebudayaan. Pertama, di mana kita bisa melihat daftar hitam penyedia. Pertama kita bisa melihat aplikasi daftar hitam pada portal pengadaan nasional. Gampang sekali Bapak Ibu tinggal buka di Google, tulis daftar hitam LKPP, itu nanti keluar paling atas. Setelah Bapak Ibu klik, tinggal masukkan nama PT-nya. Kalau tidak ada, itu bisa langsung di screenshot sebagai bukti tidak ada. Tidak ada daftar hitam kepada penyedia yang bersangkutan. Tapi Bapak Ibu, untuk memperkuat, Bapak Ibu diperbolehkan untuk melakukan koordinasi kepada LKPP selaku pemilik portal. Kemarin saya mendapatkan sedikit cerita dari teman-teman Kementerian PUPR itu, bahwa saat proses pemilihan mereka sempat mendapatkan surat dari salah satu LSM gitu, bahwa agar tidak menetapkan salah satu penyedia dikarenakan yang bersangkutan sedang mengalami sanksi daftar hitam. Ternyata saat pengecekan oleh Kementerian PU tidak ada di daftar hitam tersebut gitu. Tidak ada dalam aplikasi. Maka Kementerian PU melakukan proses koordinasi dengan LKPP apakah betul yang bersangkutan pernah dikenakan daftar hitam atau sedang menjalani daftar hitam. Ternyata benar Bapak Ibu. Jadi ada kesalahan error dalam sistem yang ternyata baru kita ketahui setelah proses koordinasi. Itulah pentingnya kita melakukan pengecekan beberapa kali serta melakukan koordinasi untuk memastikan apakah yang kita lihat dalam kanal pengadaan nasional itu sudah benar atau tidak. Lalu apakah hanya untuk tender atau juga untuk pengadaan langsung? Pada dasarnya ini untuk semua jenis pengadaan Bapak Ibu. Namun prosesnya itu harus ada, sebagaimana yang tadi telah saya sampaikan, ada pengusulan dan melalui proses-proses pemeriksaan sebelumnya, yang pada ujungnya ada proses pengusulan dari PAKP atau KLPD yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, jika yang masuk daftar hitam tidak bisa ikut tender, apakah bisa ikut pengadaan langsung? Begini Bapak Ibu, pengadaan langsung itu kan banyak yang terbuka aja gitu, nggak melalui sistem. Makanya PPK atau PP perlu mengecek lebih lanjut apakah yang bersangkutan masih tetap eligible untuk ikut pengadaan atau tidak dalam segala jenis pengadaan. Oleh karenanya tentu pelaksanaan pengadaan jauh lebih baik menggunakan sistem yang terkontrol sehingga kita dapat melihat mana peserta pemilihan ataupun penyedia yang sebenarnya boleh diikutkan atau tidak. Kurang lebih begitu. Lalu dari Bapak Teguh Burhanuddin. Daftar hitam keluarnya apakah di awal anggaran atau di pertengahan anggaran? Nggak ada waktu keluarnya Pak. Pokoknya kalau dia sudah ditetapkan dalam aplikasi daftar hitam, yaitu berlaku selama
masa daftar hitamnya atau SK pengenaan sanksi daftar hitam kepada peserta pemilihan tersebut berlaku. Bisa 2 tahun, bisa 1 tahun. Nah, itu akan terlihat di aplikasi daftar hitam nasional. 2, jika terjadinya di tengah anggaran, ternyata perusahaan tersebut sedang melaksanakan pekerjaan. Bagaimana dengan status pekerjaannya? Status pekerjaannya dilanjutkan, Pak. Karena daftar hitam ini tidak berlaku asas retroaktif. Berlaku asas non retroaktif artinya tidak berlaku surut. Jadi dia berlaku setelah ditetapkan. Bila mana ketika ditetapkan dia sedang dalam proses pekerjaan, selesaikan pekerjaannya, lanjutkan, selesaikan pekerjaannya dan lanjutkan sehingga setelahnya dia tetap menyelesaikan pekerjaannya, tapi setelahnya tidak dapat mengikuti proses pengadaan sesuai dengan sanksi yang dia dapat 1 tahun atau 2 tahun dan seterusnya. Lalu dari Bapak Fikri Dispora. Apabila penyedia sudah menandatangani kontrak, baru sanksi daftar hitam dijatuhkan. Bagaimana, apakah kontrak batal? Tidak, Pak. Sebagaimana tadi yang telah saya sampaikan, tanggal-tanggal dalam penetapan daftar hitam itu sudah jelas semuanya. Hari-harinya per fase itu sudah ada. Untuk apa? Karena tidak berlaku surut hukumannya. Jadi kalau dia sudah menandatangani kontrak, baru dikenakan sanksi daftar hitam, pekerjaan akan tetap terus jalan, diselesaikan. Namun setelah tanggal dari sanksi daftar hitam tersebut, yang bersangkutan tidak dapat mengikuti pengadaan di tempat lain. Bapak Agus Nainggolan dari BPK. PKD kali Pak. PKD Pak. Oh, BPKD. Oh ya. Apakah sanksi daftar hitam hanya berlaku pada perusahaannya atau juga berlaku pada direksinya? Karena ada kemungkinan 1 orang menjabat direktur utama pada beberapa perusahaan. Oke. Maksudnya persen nih kali Pak. Ya. Ya. Oke. Jadi begini, Bapak Ibu. Sejauh yang saya pahami, pengenaan sanksi daftar hitam itu dilakukan kepada peserta pemilihan atau penyedia. Dalam hal ini, sebagaimana umumnya yang kita ketahui, peserta pemilihan ataupun penyedia biasanya dilakukan oleh bisa perorangan, bisa juga oleh perusahaan, entah itu berbentuk CV, PT, dan segala macamnya gitu ya. Jadi kalau dalam bentuk perusahaan, meskipun yang bersangkutan juga memiliki perusahaan lain, pengadaan daftar hitam itu hanya berlaku kepada peserta pemilihan atau penyedia yang sudah dikenai sanksi daftar hitam berdasarkan pemeriksaan yang sah. Tidak berlaku kepada perusahaan lain yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi hanya single entity Bapak Ibu, tidak dapat dikenakan kepada pihak-pihak lain ataupun entitas perusahaan lain yang juga memiliki hubungan afiliasi dengan direktur tersebut. Kedua, bagaimana mekanisme untuk mengetahui persekongkolan oleh penyedia atau vendor hingga kemudian diberikan sanksi. Pada dasarnya Bapak Ibu, pemeriksaan terhadap persekongkolan ada penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa tersebut ya. Berdasarkan pasal 22 Undang-Undang 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, ranahnya ada di KPPU. Jadi bila mana ada indikasi persekongkolan
Pokja atau PP itu dapat memeriksa indikasi persekongkolan tersebut. Namun untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dapat diteruskan kepada KPPU yang memiliki kewenangan untuk memeriksa hal tersebut. Jadi tidak berhenti di Pokja atau PP-nya, tapi juga bisa ditembuskan atau diteruskan kepada penegak hukum. Dalam hal ini kalau bicara persekongkolan tentu adalah KPPU. Apakah ada SOP untuk panitia pengadilan mengecek surat penawaran vendor yang mirip, kantor vendor yang mengajukan penawaran? Proses evaluasi tentu semua melihat pada Perlem 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa melalui penyedia barang jasa. Berikutnya Bapak Sogianta SDA. Pada Perlem 12 pada pelaksanaan PBJ, penyedia bisa mendapatkan kesempatan kedua. Kayak judul lagu ya. Bisa diartikan penyedia mendapat kemudahan pelaksanaan pekerjaan sampai lewat tahun anggaran. Artinya pengguna jasa menjadi lebih sulit memasukkan penyedia ke daftar itu. Ini maksud pertanyaannya gimana ya? Mungkin ada yang hadir Bapak Sogianta. Atau saya lewatin dulu ya. Pak, mungkin ini dulu nih Pak Turmudi dulu nih Pak, yang Pusdatin DBM. Boleh. Angkat tangan dulu nih Pak. Mungkin nanti kalau yang tertulis Bapak masih ada beberapa yang tertinggal Pak, seperti yang dari distrik tadi Pak, di scroll lagi ke atas Pak ya. Oh iya, boleh. Pak Turmudi silakan. Mic-nya Pak masih di mute kali Pak. Pak Tarmudi masih di mute Pak. Silakan Pak. Oh, Mas, mungkin ada kendala teknis sambil nunggu Pak Turmudi, mungkin Pak Reza bisa yang ini Pak, yang apa? Sambil nunggu Pak Tarmudi dari distrik nih Pak, yang menanyakan, mau tanya apakah susulan daftar hitam dapat dikenakan untuk penyedia yang lampau? Bukan misalnya tidak koordinatif menyelesaikan temuan BPK. Silakan Pak, sambil nunggu Pak Turmudi, nanti mungkin kendala teknis di mikrofonnya. Ya, izin Bapak Ibu. Kalau untuk terkait TLBPK, kebetulan saya kemarin mengalami sendiri ya. Ada penyedia yang sudah sejak tahun 2021 itu seharusnya sudah dikenai daftar hitam. Tapi sampai saat ini belum, dikarenakan masih ada perbedaan cara pandang antara pemeriksa BPK dengan pokja pemilihan di BBJ. Ketika itu terjadi, sebenarnya Bapak Ibu tetap bisa dilakukan berdasarkan Perlem ini. Yang perlu dilakukan adalah PAKPA tetap menerbitkan SK daftar hitam tersebut dengan masa berlaku yang disesuaikan dengan apa perbuatan yang dilakukan oleh penyedia tersebut. Jangka waktunya pun disesuaikan juga. Jadi bukan berarti ketika waktunya sudah lewat sehingga daftar hitamnya menjadi tidak dapat dilaksanakan, tetap dapat dilaksanakan.
Tapi itu menjadi disesuaikan masa berlakunya. Artinya begini, tidak dapat diartikan, hukumannya tahun 2021, lalu SK-nya belum diterbitkan, sedangkan sanksi daftar hitamnya berdasarkan perbuatannya adalah 2 tahun. Sekarang sudah 2023, udah nggak bisa dikenakan lagi dong, nggak bisa begitu. Tetap dapat diterbitkan, tetap dapat diperiksa. Setelah hasil pemeriksaan, maka dapat diterbitkan apakah yang bersangkutan benar-benar melanggar kesalahan tersebut atau tidak. Jadi kurang lebih begitu, Bapak Ibu. Namun sedikit tambahan, dalam lampiran 2 Perlep 4 2021 pada bagian 4 mengenai penetapan itu disebutkan dalam hal menindaklanjuti rekomendasi BPK, PAKPA langsung menerbitkan. Ini udah masuk. Jadi rekomendasi sudah keluar itu Bapak Ibu dari BPK. Jadi pelaksanaan pemeriksaan yang di awal tentu bisa langsung diabaikan sehingga PAKPA bisa langsung menerbitkan sanksi daftar hitam tersebut. Cukup jelas ya Bapak Ibu. Saya lanjut ke pertanyaan yang lain. Mungkin Pak Turmudi kalau sudah bisa. Ya boleh. Assalamualaikum, udah bisa didengar Pak? Bisa. Ya, oke lanjut Pak. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Saya ingin bertanya, apabila pada saat lelang di BBBJ masih proses evaluasi, nah terdapat peserta itu menggunakan tenaga ahli PT lain dan tenaga ahli tersebut masih berstatus sebagai pegawai perusahaan lain, tapi ikut lelang di perusahaan yang lain, apakah bisa menggugurkan atau gimana Pak? Terima kasih. Ya, izin Bapak Turmudi dari DBM. Pertama begini Pak, kita harus cek lagi di dokumen pemilihannya Pak. Kalau memang di dokumen pemilihannya menyatakan bahwa yang bersangkutan wajib merupakan pegawai tetap, bukan freelance, dan itu disampaikan dalam dokumen pemilihan, berarti yang bersangkutan dalam hal ini penyedianya atau peserta pemilihannya sudah melakukan menyampaikan dokumen yang palsu dalam proses pemilihan. Tentu itu diketahui setelah proses evaluasi. Ya. Karena dalam proses evaluasi tentu diketahui bahwa yang bersangkutan pegawai tetap atau merupakan freelance di pegawai tersebut. Ketika yang bersangkutan ternyata merupakan bukan pegawai tetap, sedangkan dalam dokumen pemilihan yang diminta adalah dokumen tetap, pegawai tetap, maka yang bersangkutan menyampaikan hal yang dianggap palsu bila mana menyatakan yang bersangkutan sebagai pegawai tetap dalam tender tersebut. Dan itu dibuktikan dengan menyampaikan dokumen-dokumen yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Oleh karenanya, yang bersangkutan bila mana peserta pemilihan tersebut menyampaikan dokumen yang tidak sesuai, dapat digolongkan terhadap pelaksanaan pemalsuan atau memberikan dokumen yang palsu dalam dokumen pemilihan. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Tapi penyedia tersebut bisa diusulkan sebagai daftar hitam atau sekedar bisa menggugurkan lelang Pak? Mohon izin. Kalau menggugurkan tidak semerta-merta Pak. Jadi sebagaimana tadi yang telah saya sampaikan, sampai ke proses penetapan itu ada 6 fase. Dan itu harus dijalani satu persatu karena ini bukan special cases. Kalau special cases itu ada rekomendasi BPK atau APIP itu bisa langsung dilewatin. Tapi kalau kita melihatnya dari awal itu semua harus dilewati satu persatu.
termasuk ada pemeriksaannya, pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait, dan seterusnya. Oh, tapi proses lelang itu nanti kan ada sebelum penetapan lelang kan ada evaluasi tuh Pak. Kalau ternyata perusahaan tersebut memang memalsukan dokumen tenaga ahli yang masih bekerja di perusahaan lain itu bisa tadinya akan lolos jadi nggak lolos, akhirnya gugur gitu Pak maksud saya. Nggak menggugurkan, Pak. Jadi proses evaluasi tetap berjalan. Ya, jadi maksud saya yang harusnya jadi pemenang jadi nggak pemenang gitu loh Pak. Tidak menggugurkan lelang, tapi dia bisa jadi nggak lolos dalam evaluasi administrasi dan lain-lain gitu loh Pak. Ya, baik Pak. Memang tidak langsung menggugurkan Pak, tapi kan ketika itu didapatkan dalam proses evaluasi tentu menjadi sebuah penilaian dari Pokja pemilihan. Ya. Nah, bagian dari penilaian inilah yang bisa nanti mungkin menggugurkan yang bersangkutan dalam proses pemilihan, Pak. Jadi oleh karenanya yang menggugurkan proses pemilihan itu adalah penilaian dari tenaga ahli ataupun Pokja yang bertugas untuk melakukan evaluasi, bukan dari sanksi daftar hitamnya. Karena sanksi daftar hitam baru dapat dalam proses menggugurkan atau tidak apabila SK-nya sudah keluar, bukan dalam proses pemeriksaannya. Oke, siap Pak. Cukup jelas Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak. Pak Reza, mungkin ada masih yang di room chat ini belum dijawab nih. Jadi Ya. Pak Muhammad Ngasri ya. Itu belum nih Pak dengan Dr. Yudi. Karena penyedia pada tanggal 25 Juli jam 13 tanda tangan kontrak. Pada tanggal sama 15 masih daftar hitam. Kalau yang sifatnya jam begini ya Bapak Ibu ya. Karena SK itu acuannya bukan jam Bapak Ibu. Hari. Gitu ya. Ya. Kalau menurut saya, kalau masih di hari yang sama, itu masih masuk bagian yang bisa membatalkan. Jadi begitu Bapak Ibu. Karena perhitungan secara legal formil itu tidak menghitung jam, tapi hari. Jadi pertanyaannya dilanjut atau dibatalkan? Menurut saya secara pribadi batal Pak. Harinya sama. Lalu Bapak, saya lanjut ya Bapak Ibu. Bapak Susilo dari Disub. SK daftar hitam siapa yang tanda tangan? PA atau KPA? Apakah setelah menandatangani, apakah setelah pasca tanda tangan SK tersebut bisa dibatalkan? Bisa. Melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bukan dibatalkan oleh yang bersangkutan. Lalu Dr. Yudi dari Sudinkes Jaksel. Kami sudah kontrak bulan Juni, kerjaan sudah berjalan 4 minggu. Kemudian masuk surat dari LSM meminta pembatalan pekerjaan karena penyedia sedang proses pengadilan atas tuntutan dengan sukuan pekerjaan mereka terdahulu. Apakah pekerjaan tetap dilanjutkan? Pertama, yang bisa berkewenangan untuk membatalkan pekerjaan itu bukan LSM ya Bapak Ibu. Jadi ketika kontrak sudah dilaksanakan, yang bersangkutan tetap bisa melaksanakan pekerjaan. Kalau dalam konteks pembahasan kita hari ini adalah mengenai daftar hitam, apakah yang bersangkutan yang sedang melaksanakan kontrak itu
terkena daftar hitam atau tidak. Kalau terkena daftar hitam, SK-nya sejak kapan? Kalau SK-nya jauh diterbitkan setelah proses penandatanganan kontrak, jalani pekerjaannya. Karena SK daftar hitam tidak berlaku surut atau asasnya non retroaktif. Jadi kalau kena daftar hitamnya kapan, tapi kontraknya juga udah duluan, kapan nggak bisa serta-merta kontraknya batal, nggak bisa begitu. Sudinpora Jakarta Timur, apabila terjadi persekongkolan beberapa vendor, apa semua vendor itu di blacklist? Iya, betul sekali. Karena persekongkolan itu kalau kita baca di Undang-Undang 5 tahun 99, tepatnya pasal 22, yang sudah direvisi melalui putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016, itu menyebutkan bahwa persekongkolan itu unsurnya ada dua. Ada persekongkolan vertikal, ada persekongkolan horizontal. Persekongkolan vertikal antara si pelaksana tender dengan para peserta pemilihan. Kalau persekongkolan horizontal itu persekongkolan yang sesungguhnya, yaitu antar para peserta pemilihan. Kalau vertikal itu ranahnya lebih ke korupsi sebenarnya Bapak Ibu. Kalau horizontal, itulah yang sebenarnya persekongkolan. Artinya persekongkolan lebih dari 2 atau 3 peserta pemilihan yang pada akhirnya nanti ketika itu terbukti dan berkekuatan hukum tetap harus dikenai kepada semua yang melaksanakan persekongkolan, tidak hanya salah satunya. Baik. Izin Bapak Ibu kayaknya sudah semua. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang bertanyakan? Ya. Izin Pak Sekban, Oh ya, silakan Pak Rudi. Pak Reza, narasumber izin terkait dengan putusan pengadilan Pak Reza. Manakala ada putusan pengadilan udah ingkrah ya hukum, namun kami PKPA masih mempunyai keyakinan bahwa si penyidik itu bersalah dan punya bukti, alat bukti. Ini menyangkut 5 hari ya, dibatasi 5 hari ya Pak Reza ya. Nah, jika dalam 5 hari tersebut kami masih, katakanlah kita selaku ya bagi ini usernya tidak mengindahkan dalam 5 hari tersebut Pak Reza. Intinya bahwa kami itu masih mempunyai keyakinan bahwa yang bersangkutan memang patut masuk dalam hitam gitu. Begitu Pak Reza, izin. Demikian Pak Reza. Izin menjawab Pak. Pak sekalian bertanya nggak Pak? Ya. Nyambung Pak dengan yang tadi Pak Rudi tadi. Ini pengadilannya ini PT UN apa pengadilan negeri sih Pak? Pengadilannya ini Petun atau pengadilan negeri ya Pak ya? Keputusan daftar hitam itu sifatnya administratif Pak, jadi ketun. Oh Petun ya. Ya. Terima kasih. Ya. Oke. Melanjutkan pertanyaan sebelumnya dari Bapak mohon izin Pak. Rudi Bapak, Pak, Rudi. Dengan Bapak Rudi. Ya. Jadi dalam hal ketika tetap ada keyakinan ya dari PA-KPA bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat digolongkan, dapat dikenai sanksi daftar hitam. Pertama begini Pak, runutan hari dalam Perlep 4 2021, tepatnya dalam lampiran 2 itu tetap harus dijalani semua. Lalu dalam hal ketika ditemukannya ada bukti baru,
Nah, ketika ditemukan adanya bukti baru, silakan dijalankan kembali, Pak. Proses-prosesnya sebagaimana yang dimulai dari fase awal tadi. Kalau dalam pidana kan kita tahu ya, kalau ada novum itu bisa dibuka kembali tuh perkaranya. Nah, dalam hal ketika PHKPA memiliki bukti yang kuat dan itu dapat diajukan, silakan diproses kembali proses pemeriksaannya sejak awal yang berbentuk dalam fase tadi itu sampai pada fase penetapan. Begitu Bapak Ibu. Oke, Siap. Bu Umi mau tanya, silakan. Enggak, udah lagi mengikuti Pak, lagi mendengarkan. Baik, Pak Reza masih ada yang sampaikan? Ini di chat ada satu lagi Pak dari Biro Oh ya, Pemerintah. silakan. Pada langsung jasa konsultasi perorangan penyidik yang mengundurkan diri dengan alasan tertentu saat kontrak belum selesai. Apa dikenakan daftar hitam dan dilaporkan ke siapa jika sudah daftar hitam? Pada dasarnya alasan tertentu ini apakah dapat diterima Pak oleh PP atau PPK? Bila alasan tersebut dapat diterima dan kontrak diakhiri dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak secara damai dan baik-baik, maka yang bersangkutan tidak perlu dikenai daftar hitam. Artinya pengakhiran kontraknya dilaksanakan dengan tanpa dispute. Tidak ada permasalahan dalam proses pengakhiran kontrak tersebut. Sehingga yang bersangkutan juga tidak perlu dilaporkan ke daftar hitam. Dalam hal, sekali lagi, dalam hal alasan tersebut dapat diterima baik oleh PPK maupun PP. Kurang lebih begitu. Baik, Bapak Ibu, sudah jam 9:04, kita sudah lewat. Nggak masalah, mungkin Pak Reza sebelum diakhiri nanti kira-kira minggu depan masih ada yang bersampaikan kah materinya? Biar masih berlanjut. Maksudnya dari BBC Pak atau gimana? Iya, enggak kalau daftar? terkait dengan daftar hitam ini. Oh sudah Pak, sudah. Ya, Sudah baik. selesai. Jadi kita koordinasi lagi dengan Bu Ida ya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum diakhiri seperti biasa ada sedikit dua patah kata dari Pak Kepala BPKD pada Pak Michael. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sekban, Pak Rias. Kita ngopi dulu Bapak Ibu, pagi-pagi. Ya Pak Michael, terima kasih Pak. Sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, Pak Reza, Mario, Bapak Ibu dari BPPBJ, teman-teman semua. Saya lihat pagi ini tambah rame kongko-kongko kita, mencapai 830 orang lebih ya. Ini suatu hal yang setiap minggu kita mendapat pencerahan lintas SKPD. Kali ini 3 seri kemarin dari teman-teman BPPBJ sungguh memberikan pengetahuan buat kita semua, terutama teman-teman yang menjadi pejabat pengadaan maupun yang melakukan pengadaan barang jasa di masing-masing SKPD. Saya kebetulan juga pernah melakukan atau mendapat tugas sebagai ketua panitia lelang. Waktu itu belum ada ULP atau BPPBJ ya. Sungguh berat memang tugas yang dijalankan oleh teman-teman di BPPBJ, panitia lelang, pejabat pengadaan di masing-masing SKPD. Saya sendiri merasakan dan tentunya 3 seri kemarin bisa menambah wawasan
bisa menambah ilmu trik-trik buat teman-teman melaksanakan proses pengadaan barang jasa secara akuntabel, dan tentunya kita berharap hasil terbaik, tidak ada masalah di kemudian hari. Nah, memang kalau kita berkecimpung di dunia pengadaan barang jasa, resikonya sangat tinggi. Bapak Ibu mungkin baca 2 hari ini kita disuguhi adanya kembali OTT oleh KPK terkait dengan pengadaan barang jasa di Basarnas. Apalagi ini melibatkan sampai ke pucuk pimpinan tertinggi di sana. Jadi saya tidak ingin hal ini terjadi di kita, karena kita ini tentunya sebagai ASN melaksanakan tugas itu ya harusnya sebaik-baiknya. Bapak Ibu laksanakan tugas sebaik-baiknya, jangan terpengaruh intervensi apapun. Teman yang ada, teman kita dalam melakukan proses pengadaan barang jasa adalah aturan. Jadi teman kita yang paling setia, paling bisa menemani kita kemana-mana itu adalah aturan. Jadi pegang itu aturan-aturan yang ada, pelajari sebagaimana yang sudah disampaikan oleh teman-teman di PBJ di 3 seri kemarin, Kopi Sedap, yang menurut saya kalau kita berteman dengan aturan itu secara ketat, itu akan memberi bekal kita hidup atau ke depan lebih tenang dalam menjalani proses pengadaan barang jasa. Lalu yang kedua, tadi saya juga menyimak Pak Reza terkait dengan adanya, sebenarnya kalau menurut saya itu kelemahan aturan ya. Kita selaku praktisi pejabat pengadaan barang jasa tentunya tadi disampaikan daftar hitam itu melekat ke perusahaan penyedia yang diberikan daftar hitam. Artinya kalau si orang tersebut punya 5 perusahaan, salah satu perusahaannya, perusahaan A-nya kena daftar hitam, maka 4 perusahaan lainnya masih bisa melakukan kegiatan pengadaan barang jasa. Nah, ini yang mungkin menurut saya adalah kelemahan di aturan pengadaan barang jasa kita, karena tidak mendorong orang, individu, pengusaha untuk berbuat yang terbaik, berbuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jika ada apa-apa, mereka masih punya 4 perusahaan lainnya. Nah, ini mungkin bisa menjadi kajian kita ini, teman-teman di PBJ, kita banyak SKPD, banyak praktik ya yang tentunya bisa dijadikan case untuk memberikan masukan kepada LKPP untuk penyempurnaan peraturan. Seperti misalnya contoh, kalau orang asuransi itu selalu bilang sebetulnya surety bond itu adalah no claim bisnis. No claim bisnis itu di luar negeri. Kenapa? Karena ketika orang membeli proteksi surety bond untuk jaminan di proses pengadaan barang jasa, dia akan menjaga ya, reputasinya maupun menjaga kualitas pekerjaannya. Karena begitu mereka fail di satu surety bond, maka seluruh hidupnya ke depan tidak akan bisa berusaha lagi di bidang itu kalau di luar negeri. Nah, kalau di kita enggak, bikin lagi perusahaan baru masih bisa berkegiatan usaha lainnya. Jadi menurut saya secara etis tidak memberikan efek jerah. Nah, ini yang mungkin perlu dilakukan kajian. Kita punya banyak praktek-praktek di lapangan yang bisa kita sampaikan, yang kita usulkan untuk penyempurnaan aturan kepada LKPP selaku
lembaga yang ditugasi pemerintah untuk membuat kebijakan pengadaan barang jasa. Mungkin itu sekedar unek-unek ya, karena saya juga tadi praktisi yang pernah berkecimpung di proses pengadaan barang jasa lah, secara langsung kadang ya merasakan bahwa hal-hal yang seperti itu yang tentunya membuat sedikit kegamangan dalam kita melakukan proses pengadaan barang jasa. Tetapi tentunya Bapak Ibu sekalian, teman-teman di SKPD, jangan gamang, laksanakan tugas sebaik-baiknya. Sepanjang kita pegang aturan dan sepanjang kita melaksanakan tugas terbaik untuk Pemprov DKI, maka kita akan selalu di belakang Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya tutup, seperti biasa mungkin saya pantun boleh ya Bapak Ibu ya? Satu pantun saja. Sayur tumis enak karena pakai penyedap. Makan sambil nempel materai pakai perekat. Setiap Kamis ada program kopi sedap. Tiap yang ikut dapat ilmu dan sertifikat. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Ditunggu kehadirannya minggu depan di seri yang lain mungkin ya. Saya dengar minggu depan sudah mulai masuk dari teman-teman BPAD akan memberikan kongko-kongko, menyampaikan materi, ngobrol-ngobrol terkait dengan pengelolaan barang milik daerah, dan ini juga tidak kalah menariknya setelah diadakan harus dicatat dan dikelola, ditata usaha dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ya, makasih. Pak Reza, makasih. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Izin live, Pak. Ya, makasih, silakan. Izin live, Pak. Izin live. Izin live. Terima kasih semuanya.